Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang pemuda yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda di Damaskus, di ibu kota Syria, di zaman tabi'in dulu, pernah mengunjungi sebuah masjid yang bernama Masjid At-Taubah. Masjid ini ada sejak zaman tabi'in dulu. Di sana ada seorang tabi'in yang masyhur, terkenal, alim, kemudian dia mengajar dan jadi imam di sana. Si pemuda ini mendatangi imam tersebut. Dia mengatakan, "Wahai imam, aku datang dari luar Damaskus. Aku adalah orang miskin, tidak punya apa-apa, tetapi aku ingin belajar ilmu agama. Apakah aku bisa tinggal bersamamu di masjid ini?" Kata si imam, "Oke lah, baiklah, tidak masalah. Tetapi kamu harus bersabar. Kamu harus mengikuti kehidupanku. Kamu makan apa yang aku makan, kamu minum apa yang aku minum." Kata si pemuda, "Baiklah." Kemudian kata si pemuda, setelah tinggal 3 bulan bersama gurunya, pemuda ini mengatakan bahwa guruku adalah orang yang zuhud. Guruku adalah orang yang sangat zuhud. Dia makan apabila ada makanan, dan apabila tidak ada makanan, dia puasa. Dan alhamdulillah, dan sekarang kami sudah 3 hari berpuasa, sahur dengan sebutir kurma dan segelas air. Guruku masih kuat," kata dia, "tetapi aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa lapar ini." Di tengah bergejolaknya rasa lapar tersebut, kemudian kata dia, "Setan mengacaukan pikiranku." Seolah-olah dia mengatakan bahwa telah dihalalkan bagimu untuk mencuri. Karena kalau kamu tidak mencuri, dari mana kamu mendapatkan makanan? Kalau kamu tidak mendapatkan makanan, kamu akan mati kelaparan. Kamu minta kepada gurumu, gurumu tidak punya makanan. Kamu minta kepada orang lain, gurumu melarang itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencuri makanan di rumah dekat masjid. Dia berangkat ke rumah yang pertama, dia tidak menemukan makanan. Hingga akhirnya dia beralih ke rumah yang kedua. Di situ dia tidak menemukan seseorang, tetapi dia mencium bau makanan. Hingga ketika dia masuk ke rumah tersebut, dia mendapatkan ada sebuah panci dan di dalamnya ada 2 buah terong yang sudah dimasak. Diambil satu, kemudian dia kunyah. Ketika dia sedang mengunyah terong tersebut, hingga terbenaklah di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan, "Subhanallah, pada saat ini aku telah melakukan 3 dosa secara bersamaan. Yang pertama, aku masuk rumah orang tanpa izin. Yang kedua, aku mencuri. Yang ketiga, aku makan terong tersebut." Kemudian seketika itu aku langsung memuntahkan makanan yang ada di mulutku, kemudian aku lemparkan terong yang ada di tanganku ke lantai itu. Setelah itu aku kembali ke masjid. Di masjid masih ada kajian, tetapi aku tidak bisa menangkap kajian tersebut karena rasa lapar ini, kata si pemuda itu. Setelah kajian selesai, pemuda ini melihat gurunya sedang duduk, kemudian di sampingnya ada seorang wanita yang bercadar. Dan aku tidak tahu, kata si pemuda itu, apa yang sedang dibicarakannya. Kemudian tak lama dia dipanggil oleh gurunya dan menghampirinya. Lalu gurunya bertanya kepada pemuda itu, "Apakah kamu sudah menikah?" Kata si pemuda, "Belum." "Apakah kamu ingin menikah?" Aku tidak menjawabnya, kata si pemuda. Sampai 3 kali gurunya mengatakan, "Apakah kamu ingin menikah?" Kemudian aku menjawab pertanyaan guruku. Kata si pemuda, "Wahai guruku, setelah aku
bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku tinggal bersamamu, aku bergantung kepadamu, makan apa yang kamu makan dan aku minum apa yang kamu minum. Kemudian kata gurunya, ini ada seorang wanita yang telah ditinggal suaminya, dia memiliki harta yang cukup dan dia diminta untuk dicarikan pasangan, dan aku pikir kamu pantas jadi suaminya. Tapi aku tidak punya apapun, kata dia. Kata gurunya, baiklah, akan aku berikan mahar. Kemudian singkat cerita menikahlah dua orang ini. Lalu kata gurunya, kamu sudah sah di pasangan suami istri, dan mulai detik ini, mulai saat ini kamu sudah boleh tinggal di rumah istrimu. Kemudian ketika dia berjalan di rumah yang satu, dia melihat serasa ini adalah rumah yang tadi pernah dia ingin mencuri. Lalu dia melewati rumah yang kedua, kemudian istrinya berhenti di situ dan memintanya untuk masuk. Silahkan masuk, wahai suamiku. Dan aku pun ikut masuk, kata seorang laki-laki itu. Setelah masuk rumah, aku memperhatikan tembok-tembok, dinding-dinding. Ternyata ini benar rumah yang aku curi tadi itu. Si wanita itu kemudian menawari aku makan. Wahai suamiku, aku dengar sudah 3 hari ini kamu belum makan, apakah kamu ingin makan? Kemudian aku menjawabnya, ya. Lalu si wanita itu bergegaslah ke dapur dan melihat bahwa pancinya sudah terbuka, kemudian terongnya sudah berjatuhan di lantai. Sontak, spontan dia mengatakan, siapakah yang mencuri makananku? Kemudian laki-laki itu memanggilnya, wahai istriku, demi Allah tadi begini. Karena aku kelaparan, aku terpaksa, aku mencuri makanan ini. Tetapi ketika aku menggigitnya, ketika aku mengunyahnya, di dalam hatiku terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah jawaban istri tersebut? Masya Allah, dia mengatakan seperti ini, wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram, Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya sekarang menjadi milikku, menjadi milikmu. Masya Allah, ketika seseorang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar ingin meninggalkan makanan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan dari setiap problem hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kisahnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.